Pemirsa, kita akan kembali ke rilis kinerja dari Bank Mandiri. Kemudian dari sisi pendapatan, Bank Mandiri juga mampu kinerja dengan baik. Pendapatan bunga bersih tumbuh 4,9% year on year atau mencapai 78,3 triliun, dengan pendapatan non bunga tumbuh 7,97% year on year atau mencapai 33,2 triliun. Secara keseluruhan, total pendapatan Bank Mandiri tumbuh sebesar 4,79% year on year hingga mencapai 112 triliun. Hingga triwulan ketiga 2025, Bank Mandiri mencatatkan PPOP sebesar 61,9 triliun dengan laba bersih sebesar 37,7 triliun dan total aset mencapai 2.563 triliun. Kinerja yang baik dari Bank Mandiri didukung juga oleh pertumbuhan transaksi digital yang berkelanjutan. Sebagaimana ditampilkan pada layar, seluruh produk dan layanan digital Bank Mandiri mampu tumbuh secara konsisten. Pertumbuhan layanan digital Bank Mandiri tidak hanya terjadi di segmen nasabah tertentu. Melalui Kopra kami menghadirkan layanan digital terbaik di perusahaan-perusahaan ataupun di korporasi, termasuk juga ekosistem bisnis turunannya. Sementara itu melalui Livin kami memanjakan lebih dari 35 juta nasabah yang tidak hanya melakukan transaksi perbankan, tetapi juga memenuhi kebutuhan pinjaman dan juga investasi, semuanya langsung dari genggaman masing-masing. Kapabilitas digital Bank Mandiri juga hadir mendukung usaha para pelaku bisnis melalui solusi merchant, di mana sebagian besar pengguna Livin Merchant merupakan pedagang atau pelaku usaha mikro. Semakin baiknya kapabilitas digital Bank Mandiri tentu memberikan dampak yang positif pada kemampuan perseroan untuk meningkatkan basis dana murah atau KASA. Selain itu, kami juga melihat kontribusi yang terus meningkat dari pendapatan yang berbasis fee, yang terutama berasal dari transaksi digital. Kedepan kami akan terus meningkatkan kapabilitas ini untuk memperkuat dan memperkaya struktur pendapatan Bank Mandiri. Pemaparan selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Ari Lizaldi selaku Direktur Treasury and International Banking. Dipersilahkan Pak Ari. Terima kasih Bu Novita. Rekan-rekan media yang berbahagia, melanjutkan pemaparan dari Pak Toto dan juga Bu Novita, bahwa rangkaian kinerja Bank Mandiri, kinerja yang baik ini tentunya turut tercermin dari rasio-rasio kinerja utama seperti berikut. Jadi secara keseluruhan, baik dari aspek permodalan yang ditujukan oleh CAR maupun profitability melalui return on asset dan juga return on equity, serta kualitas aset melalui rasio LAR, Bank Mandiri menunjukkan penguatan kinerja yang terjaga baik. Lebih lanjut, kami ingin menyoroti tingkat likuiditas Bank Mandiri yang kuat, di mana hal ini tercermin dari loan to deposit ratio atau LDR yang mencapai 92,6% pada bulan September 2025. Level LDR ini juga sebesar 92,6% ini mencerminkan posisi yang baik dan optimal tentunya, yang menandakan bahwa Bank Mandiri memiliki ruang yang cukup untuk mendorong pertumbuhan kredit dan juga pembiayaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, dari sisi likuiditas, kondisi Bank Mandiri terjaga dengan baik. Selain itu, rasio fee based income terhadap total pendapatan juga menunjukkan tren peningkatan yang kuat, mencapai level 32,7% di September 2025. Peningkatan yang kuat tersebut selain didorong oleh peningkatan fee digital sebagaimana telah disampaikan oleh Bu Novita sebelumnya, turut didorong juga oleh pertumbuhan fee dari aktivitas treasury yang tumbuh sangat kuat, mencapai 57% secara year on year hingga September 2025. Rekan-rekan media sekalian, kinerja perseroan sebagai sebuah grup usaha atau Mandiri Group turut juga didorong oleh kontribusi kinerja dari perusahaan anak perseroan. Secara keseluruhan, total aset perusahaan anak perseroan mencapai 573 triliun atau tumbuh 9,05% secara year on year. Laba bersih perusahaan anak sesuai porsi kepemilikan perseroan juga tumbuh positif, mencapai 4,63 triliun rupiah.
Hal tersebut turut menunjang sinergi perseroan dengan perusahaan anak sebagai pilar pendukung pertumbuhan konsolidasian baik dari sisi aset maupun profitabilitas. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Danis Subiantoro selaku Direktur Risk Management untuk melanjutkan pemaparan. Silakan Pak Danis. Terima kasih Pak Ari Rizaldi, hadirin dan rekan-rekan media yang saya hormati. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa indikator utama terkait kualitas aset perseroan yang menjadi cerminan atas besarnya komitmen perseroan untuk menerapkan prinsip prudensial banking. Penerapan prinsip kehati-hatian ini menjadi hal yang terus kami pegang teguh. Terlebih jika kita mencermati tingkat kredit bermasalah atau NPL di industri perbankan nasional yang cenderung menunjukkan tren kenaikan. Bank Mandiri justru mampu menjaga kualitas aset dengan sangat baik. Komitmen Bank Mandiri pada kualitas aset yang sehat dapat dilihat pada grafik kiri atas. Rasio loan at risk atau LAR terus membaik dari tahun ke tahun dengan penurunan sebesar minus 0,78 percentage point secara year on year menjadi 6,54%. Sejalan dengan hal tersebut, rasio kredit bermasalah atau rasio NPL perseroan mampu terjaga dengan sangat baik pada level 1,03% sebagaimana terlihat pada grafik kiri bawah. Sementara itu, tingkat pencadangan atas NPL atau NPL coverage ratio juga terjaga kuat di level 271%, mencerminkan kesiapan Bank Mandiri dalam menghadapi potensi risiko kredit. Dukungan dari pencadangan yang kuat dan disiplin manajemen risiko turut menjaga cost of credit atau COC bank only tetap berada pada level yang optimal yaitu 0,51% pada September 2025. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pencapaian terkini atas inisiatif keberlanjutan yang telah kami jalankan, di mana hal ini telah diakui oleh lembaga internasional. Dapat kami sampaikan bahwa kategori skor risiko ESG menunjukkan peningkatan secara signifikan, yang awalnya berada pada kategori medium risk pada tahun 2024, menjadi negligible risk atau tingkat risiko yang sangat tidak signifikan pada September 2025. Hal ini berdasarkan peringkat dari lembaga pemeringkat Sustainalytics. Seperti yang dapat dilihat pada layar presentasi, penurunan skor risiko ESG Bank Mandiri jauh melampaui 3 bank besar nasional lainnya. Sebagai informasi bahwa semakin kecil skor, maka semakin rendah pula risikonya, sehingga menjadikan penilaian semakin baik. Saat ini, skor ESG Bank Mandiri mengalami perbaikan signifikan dari 27,6 pada tahun 2024 menjadi 9,5 pada September 2025. Peningkatan ini didorong oleh implementasi keberlanjutan kami yang mencakup integrasi ESG yang menyeluruh, tata kelola produk yang bertanggung jawab, privasi data dan keamanan siber yang kuat, program pengembangan SDM yang beragam, komitmen terhadap keuangan inklusif, serta tata kelola yang tangguh. Kedepan, kami akan terus konsisten untuk menjalankan tiga pilar utama, yaitu sustainable banking, sustainable operation, dan sustainability beyond banking. Ketiga pilar ini kami integrasikan ke dalam seluruh kegiatan bisnis dan operasional yang didukung dengan fondasi tata kelola yang kuat.
Terkait dengan pencapaian keberlanjutan dari masing-masing pilar Bank Mandiri, dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pada pilar Sustainable Banking, per posisi September 2025, portofolio keberlanjutan Bank Mandiri tumbuh 8,7% dari tahun sebelumnya menjadi 310 triliun rupiah. Dengan komposisi portofolio hijau naik 12% secara tahunan menjadi 159 triliun dan portofolio sosial naik 5,3% secara tahunan menjadi 151 triliun rupiah. Sebagai tambahan, saat ini Bank Mandiri terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pangsa pasar pada portofolio hijau yang mencapai lebih dari 30. Ya pemirsa, demikian breaking news CNBC Indonesia. BMRI melaporkan raihan laba bersih konsolidasian kuartal 3 2025 senilai 37,7 triliun rupiah, di mana pada periode yang sama tahun sebelumnya membukukan laba bersih 42,01 triliun rupiah. Jika diakumulasikan dengan realisasi laba bersih pada semester 1 2025 yang sebesar 24,5 triliun rupiah, maka Bank Plat Merah ini diperkirakan meraup laba bersih 36,93 triliun rupiah pada 9 bulan pertama di tahun 2025 ini.